Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Suram Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kolom dan balok. Sebagai pengertian, kolom adalah komponen struktur bangunan yang posisinya vertikal, berdiri tegak. Kolom sering juga disebut sebagai tiang penyangga. Dalam sistem struktur rangka, kolom berfungsi sebagai penyalur utama seluruh beban bangunan ke pondasi bumi. Jika dianalogikan sebagai tubuh manusia, kolom adalah tulang belakang yang menjaga tubuh tetap berdiri tegak. Fungsi kolom itu yang pertama ada menahan beban aksial vertikal, menerima beban mati, berat beton, dinding, atap, dan beban hidup, manusia ataupun barang, dari lantai di atasnya. Yang kedua, menyalurkan beban ke pondasi, meneruskan semua beban yang diterimanya ke bawah hingga mencapai pondasi dan tanah keras. Yang ketiga, ada menjaga kestabilan bangunan, mencegah bangunan mengalami kemiringan atau keruntuhan akibat gaya lateral seperti dorongan angin atau guncangan gempa bumi. Ada catatan penting, kerusakan pada suatu kolom dapat berakibat fatal karena bisa memicu progresif kolaps, keruntuhan beruntun pada struktur bangunan. Bisa dilihat di sini ada dua tipikal kolom. Yang pertama ada kolom praktis, yang kedua ada kolom utama. eh Bisa dilihat teman-teman, kalau misalnya kolom praktis itu dia itu tidak tertanam pada si fondasi. Tapi kalau kolom utama dia itu tertanam, tertancap sampai bawah sampai fondasinya. Bedanya itu kolom praktis sama kolom utama, dan bedanya pun ada di ukurannya. Biasanya untuk kolom utama itu ada di 30, 35, bahkan bisa sampai 40, 45. Tapi kalau untuk kolom praktis biasanya ukuran diameternya paling cuma 15 doang. Kita lanjut ya. Ada di balok beam. Pengertiannya adalah balok adalah komponen struktur bangunan yang komposisinya horizontal atau mendatar. Balok biasanya bertumpu pada kolom penyangga. Fungsi utamanya adalah menahan beban secara melintang dan menyalurkannya ke ujung-ujung atau bisa disebut ke kolom-kolom. Jika kolom adalah tulang belakang, maka balok adalah tulang rusuk atau pundak yang menyangga beban secara melebar. Fungsinya itu yang pertama ada menahan beban lentur. Ketika lantai atau atap menerima beban, balok akan menahan gaya tekan di bagian atas dan gaya tarik di bagian bawah, agar lantai tidak melengkung atau patah. Yang kedua, ada mengikat kolom-kolom, berfungsi sebagai pengikat antar kolom vertikal agar seluruh rangka struktur menjadi satu kesatuan yang kaku dan stabil. Yang terakhir, ada membagi beban dinding dan plat lantai, menerima beban langsung dari plat lantai atau disebut dengan slab dan dinding di atasnya, kemudian membaginya secara merata ke kolom penyangga. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk yang A itu adalah bagian kolom. Kolom itu dari lantai 1 sampai lantai selanjutnya pun untuk ukuran biasanya dan untuk daerah ya sama, tidak berubah atau tidak berpindah. Yang B ada balok. Balok ini bisa dilihat nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, balok itu penyangga atau penahan beban secara horizontal dan menyalurkannya ke tiap-tiap kolom. Yang C itu ada tambahan juga, ada plat lantai. Biasanya kalau teman-teman lagi ada di lantai 2, misalnya tengah-tengah diinjak, itu kan teman-teman berarti berada di atas plat lantai. Istilahnya lantainya lah. Cuman di sini tuh platnya, bisa bisa dibilang istilahnya tuh strukturnya lah. Sebelum lantai itu ada plat lantai dulu. Itu strukturnya. Nah, untuk si komponen 3 ini itu tuh komponen struktur yang paling penting teman-teman, dibandingkan emang kayak ya sebenarnya semuanya penting sih, cuman kalau misalnya untuk di pondasi atas ya, itu ini yang komponen pentingnya itu ada di 3 ini. Ada kolom, balok, sama plat. Kalau misalnya pasangan bata atau pasangan batako, bata ringan, itu sebenarnya cuma pengisi saja dan diikat oleh kolom. Kalau misalnya kolomnya nggak ada, otomatis pengisinya pun tidak bisa berdiri dengan tegak. Bisa terus sini ada lanjut, ada perbedaannya. Di sini kita perbedaan dari karakteristik.
kolom itu mempunyai posisi yang vertikal, tegak, sedangkan balok itu adalah horizontal. Gaya utama yang ditahannya kalau kolom itu gaya tekan aksial, tapi kalau balok itu gaya lentur dan gaya geser. Terus arah penyaluran bebannya kalau kolom itu dari atas ke bawah, ke pondasinya secara vertikal, tapi kalau balok itu dari tengah ke samping ke kolom-kolomnya, atau dari tengah atau lantai ke samping atau ke kolom. Kritikalitas. Kalau kolom sangat kritis, kegagalan kolom bisa menyebabkan bangunan itu roboh. Tapi kalau balok itu kritis lokal. Kegagalan balok, lantai melandai atau patah di area tersebut. Nih, misalnya balok itu gagal nih, patah di tengah, lantai otomatis akan melendut ke bawah karena tidak ada penyangga atau pengikat dari balok tersebut. Oke, thank you teman-teman udah mau dengerin tentang kolom dan balok. Selanjutnya ada penambah aja. Ini saya mau ngasih lihat teman-teman, kalau misalnya kita udah kerja di lapangan, ini tuh adalah gambaran dari strukturnya, dari bener-bener dari besinya, dari ketika kita mau ngebangun atau mau membalok sama kolom. Itu adalah suatu gambaran detail prototipe kolom dan balok untuk di lantai 2. Ini itu ada yang pertama, ini kan balok ya, atau kolom dulu deh. Ini kolom. Nah, di sini tuh ada yang namanya detail pembesian. Untuk pembesian itu dengan panjang besi utama itu ada besi sengkang, panjang besi sengkang itu ada 40 cm dan lebar besi sengkang itu ada 20 cm. 7P berarti 7P itu apa? Besi polos, berarti dia memakai besi polos dengan diameter 7 dan jaraknya itu ada di 12. Misalnya itu 12 dari sini ke sini 12, ini ke sini 12, contohnya aja gitu. Sama juga di sini ke 12, ini ke 12 P. Karena di sini 2P. Lanjut lagi, terus juga ada di bagian si baloknya. Balok itu ada tumpuan dan lapangan. Kalau lapangan itu biasanya setengah. Kalau tumpuan itu seperempat seperempat. Lapangan itu setengah. Kayak gitu. Satu perempat lah. Satu perempat. Satu perempat. Satu perempat. Satu per dua. Terus juga ada di bagian. Nah, ini juga ada kayak plat beton. Lantai 2T itu apa? Berarti ini tuh ketebalan dari si coran betonnya 12 cm. Tuh. Terus juga sebenarnya sama aja sih, ini di 8 berarti diameter 8 mengusak diameter 8 berarti gitu. Karena dari itu ada diameter 8. Kayak gini. Terus juga ada ya paling gitu sih, ini juga paling cuman elevasi aja. Ini ukurannya ada 400 cm. Terus ada detail balok lantai 2 juga dari besi polos, menggunakan besi polos 7 dengan jarak 12. Ini nggak terlalu jelas ya, jadi kayak kurang aja gitu. Ini juga ada besi sengkang. Ini besi sengkang tuh yang ini ya teman-teman, yang ini ya, sengkang. Ini untuk bisa dibilang besi utama, tulangan utama, tergantung dari daerah sih masing-masing teman-teman. Karena penyebutannya itu bisa berbagai macam. Baik teman-teman, itu aja paling penjelasan kolom dan blok dari saya. Saya Bung Surambadan Negara dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Berterima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.